Oke, jadi tadi saya bilang bahwa eh, karena perbedaan atau keragaman keinginan pelanggan, persaingan yang ketat ya, mendorong perusahaan berinovasi. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab supply chain sekarang ya, bukan hanya sekedar tanggung jawab perusahaan manufacturer tunggal saja. Ya. Jadi ini kolaborasi intinya ya. Pengembangan produk itu menjadi kolaborasi dari seluruh anggota supply chain, bukan lagi hanya dikerjakan oleh si satu perusahaan produsen saja. Nah, karena ini pengembangan produk menjadi isu yang penting, ya, terutama untuk jenis produk-produk inovatif. Berarti yang tadi kan ada dua jenis produk. Ya, kalau untuk produk fungsional nih tidak terlalu penting pada produk-produk fungsional, ya, konteks pengembangan produk ini. Nah, namun produk-produk fungsional pun dewasa ini banyak yang berubah ke arah produk inovatif. Tadi sudah kita singgung. Ya, kenapa? Karena ada dua hal ini. Selera pelanggan yang beragam, berubah-ubah, dan juga adanya persaingan yang semakin ketat. Jadi muncul produk-produk baru yang dia inovatif, ya enggak? Nah, jadi si perusahaan atau si supply chain juga harus merespon. Meskipun dia jenis produknya fungsional, tapi karena pesaing dia datang dengan inovasi, ya, masih produk fungsional juga sama ya, pesaing juga dia jenis produknya fungsional sama persis dengan kita misalnya gitu. Sabun juga. Tapi misalnya dia ada inovasi di sabunnya. Nah, berarti apa? Kita pun harus berinovasi. Jadi mulai ada juga inovasi untuk yang produk fungsional. Tapi tentu tidak se apa namanya urgent ya, semendesak produk inovatif untuk kita lakukan inovasinya gitu. Ya. Misalnya contoh apa Pepsodent atau apa pasta gigi. Ya, kita ingat dulu ya, ketika muncul yang penggunaan charcoal ya enggak? Kemudian akhirnya semua pada ikutan misalnya gitu. Oke. Nah, ini ya contohnya ya. Tadi saya bilang pasta gigi, sabun cuci itu produk-produk fungsional ya. Tapi karena persaingan, akhirnya mereka semua juga melakukan inovasi. Nah, kemudian tadi pertimbangan siklus hidup produk ya. Produk life cycle yang semakin pendek. Mau banyak implikasi terhadap bagaimana perusahaan bersaing di pasar, sehingga harus melakukan atau mengelola aktivitas supply chain. Tadi saya bilang ya, siklus hidup produk atau product life cycle. Ya, sekarang itu semakin pendek. Kenapa? Karena begitu banyaknya pesaing-pesaing yang berinovasi. Gitu. Jadi, sekarang muncul produk baru apa gitu ya. Misalnya, produk baru apa? Mungkin teman-teman lebih paham lah, terutama produk-produk inovatif nih ya, gadget misalnya. Sekarang keluar yang terbaru, dia punya fitur A gitu ya, karakteristik A gitu. Wah, kita udah anggap dia paling canggih ya nggak? Tapi karena si pesaing juga para pesaing itu juga mereka melakukan pengembangan produk terus gitu ya, merancang produk baru. Sebulan atau 2 bulan kemudian launching lagi produk baru tuh di pasar ya, dengan fitur baru, di mana yang tadi itu jadi terlihat seperti bukan paling canggih lagi, ya nggak? Kalah gitu. Bahkan dalam hitungan misalnya 6 bulan kemudian atau paling tidak setahun kemudian, si handphone yang tadinya dianggap paling canggih tahun lalu itu menjadi ketinggalan zaman. Ya. Nah, artinya apa? Siklus hidup si produk itu sekarang menjadi pendek gitu. Kalau dulu ya, dulu kayak Apple tuh, Apple itu mungkin bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ngeluarin seri terbarunya gitu ya. Bahkan pernah sampai, saya lupa ya, iPhone itu, iPhone ya. Ada yang sempat lama tuh, baru kemudian keluar yang baru, gitu ya. Tapi sekarang mungkin setiap tahun bisa jadi gitu ya. Kemarin-kemarin yang terakhir ya, setiap tahun akhirnya keluar. Karena semakin pendek nih siklus hidupnya. Apalagi yang handphone sejuta umat ya enggak? Kayak apa namanya?
Samsung, LG, Vivo gitu ya, Oppo gitu. Itu mungkin bisa jadi setiap kurang dari setahun mereka keluarin produk-produk baru. Artinya apa? Siklus hidup dari produk dia itu menjadi pendek. Ya. Nah itu sebabnya kenapa? Karena adanya persaingan antar supply chain akhirnya kan yang dibicarakan. Brand itu kita memang lihatnya brand aja, Oppo gitu ya, Vivo gitu atau apalagi Samsung gitu ya. Tapi sebenarnya itu supply chain mereka itu. Oke ya. Nah ini kita kemudian ke, nah ini faktor keunggulan bersaing. Jadi ketika sudah bicara tentang produk inovatif, pengembangan produk, ya bagi perusahaan yang menangani produk-produk inovatif, kecepatan meluncurkan rancangan-rancangan yang baru sangatlah penting. Jadi pengembangan produk itu menjadi sangat penting ya. Tadi saya bilang kayak contoh gadget ya. Time to market itu apa? Waktu yang dibutuhkan nih, waktu yang dibutuhkan dari mulai pengembangan produk sampai ke peluncuran produk ke pasar. Itu sebenarnya time to market. Dari mulai muncul gagasan baru tentang bagaimana inovasinya gitu ya, inovasi baru, kemudian dikembangkan ya dan sampai kemudian diproduksi, diluncurkan, dijual. Nah, itu time to market namanya. Berapa lama? Semakin cepat time to marketnya semakin bersaing dia ya, semakin semakin hebat gitu, semakin bisa menguasai pasar. Tapi semakin lama nih ya time to marketnya, maka semakin lemah ya, cenderung kalah nantinya. Jadi ini faktor keunggulan bersaing ya, time to market itu. Oke, kalau kita lihat nggak tahu nih, teman-teman mungkin lebih paham lah gadget yang paling inovatif gadget apa nih? Time to marketnya pendek. Sering meluncurkan apa inovasi-inovasi. Teman-teman tahu kira-kira? Samsung. Samsung ya? Samsung. Ya, Samsung. Iya. Cepet dia per berapa bulan atau Iya, cepat banget. kurang dari setahun ya? Kayaknya 3 bulan juga dia udah Iya, tuh kan saya bilang tadi udah mengeluarkan hitungannya barang. paling 3 bulan, 4 bulan. Tuh ya di sini time to market, waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan ya. Waktu dipasarkan gitu produk itu. Dari mulai dirancang. Nah, kalau ini ada di dalam mata kuliah pengembangan produk nih. Fase-fase tahapan-tahapan untuk perancangan produk baru ya. Idea generation, business technical assessment, product concept, product engineering and design, ya. Ada istilah product architecture ya enggak? Kemudian prototype design, mendesain prototype, atau membuat dummy misalnya gitu. Kemudian test and pilot production, ya, produksi yang pertama, kemudian pengujiannya gitu. Kemudian manufacturing ramp up ya, di sini sudah mulai kepada produksi gitu ya, produksi sampai kemudian di launch ya, ya masalah mass production gitu sampai ke launching. Nah ini kan semua butuh waktu ya nggak teman-teman. Ini sebuah project, jadi pengembangan produk atau perancangan produk itu sebetulnya sebuah proyek ya. Namanya proyek itu ada start, ada finish, ada durasinya ya nggak? Berapa lama proyek itu dilaksanakan? Nah itu. Jadi time to market itu sebenarnya menunjukkan apa? Kemampuan dari si supply chain, kita konteksnya supply chain bukan lagi hanya sekedar perusahaan manufacturer saja ya yang ngurusin pengembangan produk ini. Maka time to market ini menjadi urusan si supply chain. Bagaimana mereka bisa memanage proyek pengembangan produk baru itu secepat mungkin dengan time to market secepat mungkin ya. Jadi bagaimana tahapan idea generation-nya ya ini cepat, business assessment-nya cepat, product konsepnya
juga ini semua tahap-tahapan lain juga cepat ya. Sehingga bisa nggak dalam tempo sesingkat-singkatnya misalnya 8 aktivitas ini bisa dilaksanakan. Jadi butuh kemampuan manajemen proyek ya, project manajemen yang sangat bagus. Makanya kalau teman-teman nanti lulus bekerja di perusahaan, teman-teman dilibatkan dalam misalnya divisi R&D atau pengembangan produk gitu ya. Teman-teman harus punya skill manajemen proyek ya. Bukan hanya skill product design and development saja. Harus memiliki kemampuan manajemen proyek skill. Bagaimana apa namanya dari sisi proyek itu kan 3 dimensi ya. Waktu, ya, biaya dan kualitas. 3 itu harus bisa tercapai ya, dikelola bagaimana nih. Ya, penjadwalannya, ya, kemudian apalagi ya perencanaannya, kemudian termasuk penjadwalan di dalamnya, implementasinya ya, sampai ke kontrolnya gitu. Begitu ya. Jadi pengembangan produk itu sebuah proyek. Nah, sekarang adalah tanggung jawab atau urusan dari supply chain ya. Si fase-fase kegiatan perencanaan produk ini. Supply chain, semua anggota supply chain harus terlibat. Mungkin tidak di semua tahapan ini, masing-masing punya keterlibatan lah ya, partisipasi ada di mana. Oke, nanti kita bahas di mana Pak, misalnya supplier terlibat di mana ya. Distributor, wholesaler sama retailer bahkan customer terlibat di mana ya kira-kira gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperpendek time to market. Jadi time to market itu diusahakan lebih pendek, diperpendek lah. Di antaranya apa? Keterlibatan banyak pihak ya, mulai dari wakil-wakil bagian fungsional di dalam perusahaan maupun pihak luar. Nah, ini supply chain maksudnya, seperti supplier dan pelanggan ya. Jadi keterlibatan anggota supply chain ya, termasuk pelanggan, itu adalah tujuannya untuk memperpendek ya time to market, dan sekaligus untuk supaya apa namanya sesuai dengan keinginan si pelanggan gitu. Nanti kita lihat kok bisa Pak partisipasi dari anggota supply chain bisa memperpendek time to market. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, di sini saya tadi yang sudah saya singgung, manajemen proyek yang bagus. Jadi butuh kemampuan atau skill manajemen proyek ya. Kemudian tim perancangan produk yang solid, dinamis, dan energik. Nah, ini teman-teman kalau bekerja nanti di perusahaan terlibat di dalam tim pengembangan produk ini, berarti tim buildingnya harus bagus ya. Menjadi bagian dari tim, jadi tim player yang baik gitu. Ya, nah ini butuh leadership. Leadership itu harus inspiratif, bisa menginspirasi, bisa memotivasi ya. Leading namanya juga ya, memberikan keteladanan, akomodatif ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada teknologi yang mendukung. Teknologi itu diperlukan ya di dalam proses pengembangan produk supaya time to marketnya lebih baik, lebih cepat, lebih pendek ya. Nah, tadi ya ketika saya bilang bahwa pengembangan produk ada fase-fase dan semuanya itu butuh waktu ya, butuh waktu lama dan mahal, berarti butuh biaya juga. Ya, dan ini semua harus dikurangi, direduce ya. Jadi kita itu sebuah hal yang sangat kompleks ya. Bagaimana time to market itu diperpendek waktunya kan, time to market itu diperpendek. Kemudian biayanya pun pengembangan produk itu gimana supaya diperkecil, diminimize. Nah, itu kan keahliannya teknik industri nih. Optimasi ya enggak? Optimasi itu kan bagaimana meminimalkan biaya, memaksimalkan output hasil gitu ya. Nah, itu keahlian dari industrial engineering. Caranya bagaimana? Berbagai aktivitas yang terkait dengan perancangan dan peluncuran produk baru dikerjakan lebih dini sehingga muncul istilah concurrent engineering. Nah, jadi ini concurrent engineering itu adalah kegiatan rekayasa ya. Kegiatan rekayasa termasuk pengembangan produk ya, contohnya. Di mana proses ya
atau sistem kerjanya itu adalah dia secara berbarengan atau bersamaan atau simultan ya. Tidak lagi sekuensial. Nanti kita lihat seperti apa ya. Seperti tadi yang tahapan-tahapan ini nih. Tahapan-tahapan di dalam ini ya bisa aja nanti ada proses-proses yang bisa menggunakan metode concurrent engineering ya. Gitu. Supaya lebih pendek waktunya. Nah, ini apa itu concurrent engineering ya, melibatkan fungsi lain ya, karena tadi disebut berbarengan ya, bekerja sama. Fungsi-fungsi lain tadi ya berarti kan dalam perusahaan si manufacturer sendiri melibatkan fungsi-fungsi yang berbeda, marketing ikut terlibat ya, keuangan ikut terlibat, produksi ikut terlibat gitu ya, human resource ikut terlibat misalnya. Nah, kemudian juga dengan anggota-anggota supply chain lainnya di luar perusahaan si manufaktur ya, simultan mereka terlibat. Melakukan kegiatan perancangan produk yang tadinya dikerjakan secara sekuensial tadi berurutan ya. Ya, misalnya tadi ada 8 tahap, satu dulu, satu selesai, kedua, dua selesai, ketiga. Nah, itu kan lama ya. Kalau sekuensial secara berurutan. Sekarang dikerjakan secara simultan ya. Jadi bisa jadi kegiatan pertama belum selesai, kegiatan kedua sudah mulai ya di pertengahan misalnya gitu. Jadi itu bisa memperpendek ya. Jadi apa namanya? Di teman-teman sudah mengambil mata kuliah manajemen proyek sudah? Udah, Pak. Nah, kalau di manajemen proyek kan ada tuh cara bagaimana untuk memperpendek jadwal. Ada kan, belajar nggak strateginya, tekniknya? Iya, Pak. Apa aja? Lupa, Pak. Aduh, udah lupa aja. Ada istilah fast tracking, ingat nggak? Fast tracking, fast track, ada compressing, ingat nggak? Iya, iya. Iya. Iya, Pak. Apalagi? Oke. Jadi concurrent engineering itu prakteknya tekniknya tadi ya, kalau tadi pengembangan produk dianggap sebagai manajemen proyek, berarti kan teknik-teknik manajemen proyek dilakukan ya untuk menerapkan concurrent engineering ini gitu. Nah, di sini keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Ya, kalau secara tradisional umumnya secara konvensional ya, yang tidak perspektif supply chain tapi perspektif bahwa pengembangan produk itu urusan atau tanggung jawab manufacturer saja, ya itu supplier sering dipilih setelah rancangan produk selesai dibuat dan siap diproduksi. Jadi si manufacturer nih, Toyota tadi contohnya tidak melibatkan suppliernya di dalam pengembangan produknya. Ketika desain sudah jadi, rancangan produk sudah jadi, baru dihubungin suppliernya nih, tolong siapkan material bahan baku untuk produk baru ini. Kami sudah punya rancangan seperti ini, butuh produk-produk baru, butuh raw material, bahan baku ABCD gitu ya. Nah, si supplier bisa aja dia bingung gitu. Waduh, ada permintaan baru nih, ya nggak? Saya tidak punya barangnya, si raw materialnya, atau kalaupun dia punya, dia ini nggak bisa nih, nggak cocok dengan rancangan barunya. Ya, harus dimodifikasi dulu. Akhirnya dia pun harus memperbaiki sistem produksinya bisa jadi gitu ya, dia harus beli mesin baru misalnya enggak. Nah, itu kan jadi lama, ya enggak? Kalau ujuk-ujuk disodorin rancangan produk baru, kemudian supplier yang nggak siap, jadi lama nggak kira-kira time to marketnya? Jadi lama. Iya, Pak, jadi bertambah. Suppliernya nanti dia harus siap-siap dulu nih ya kan. Nah, tapi kalau misalnya di awal, nah ini secara tradisional tadi ya, yang bikin lama nih time to market ini secara tradisional. Karena si supplier tidak dilibatkan, upstreamnya tidak dilibatkan. Nah, sekarang apa? Yang baru nih, bukan yang tradisional lagi, yang perspektif supply chain.
banyak perusahaan yang memilih supplier sebelum proses rancangan produk dimulai. Sehingga supplier tersebut dilibatkan dalam kegiatan perancangan produk. Tadi berarti apa? Ketika ide muncul, idea generation nih, tahapan idea generation muncul di sini mana tadi? Idea generation muncul, ya. Misalnya dari manufacturer ya, dari Toyota nih muncul. Dari R&D-nya munculnya kita bikin produk dengan fitur A gitu ya. Kita bikin rancangan baru yuk. Produknya seperti ini. Nah, ketika sudah muncul itu dia sudah bisa mengontak si suppliernya. Kita libatkan dulu, kita tanya suppliernya, kira-kira bisa nggak supplier yang existing yang ada sekarang itu menyiapkan raw materialnya ya, bahan bakunya. Nah, kalau tidak bisa berarti kan harus cari supplier baru ya nggak? Sourcing berarti namanya strategi sourcing. Cari supplier baru yang bisa menyediakan raw materialnya. Sehingga nanti ketika masuk tahapan produksi, manufacturer harus melakukan procurement, ya pengadaan, kan sudah tinggal dipesan saja, gitu ya. Jadi tidak menunggu lama lagi nih, ketika sekarang sudah siap untuk diproduksi, tapi suppliernya nggak bisa masuk kan, itu yang bikin time to marketnya lama. Ya, jadi si supplier itu dilibatkan untuk apa? Untuk memberikan masukan tentang material apa yang cocok untuk suatu rancangan produk baru. Jadi bisa jadi si supplier itu kalau dilibatkan dia akan bisa memberikan masukan, ya, bahwa kalau untuk rancangan produk seperti ini sebenarnya nggak cocok loh. Kalau raw materialnya A, yang cocok itu raw material B gitu misalnya, ya. Dia bisa memberikan masukan, atau dia bisa memberitahu bahwa ini harus dimodifikasi dulu nih raw materialnya, dicampur apa gitu ya. Nah itu butuh persiapan juga si suppliernya misalnya gitu. Ya, jadi sudah diketahui dari awal. Nah apakah supplier tersebut nanti bisa memasok material yang dibutuhkan atau tidak, ya kita sudah jadi tahu nanti. Apa manfaatnya tadi sudah kita singgung sedikit ya. Nah ini berikutnya apa? Terjadi penghematan biaya material ya. Kok bisa? Karena boleh jadi di rancangan kita materialnya terlalu mahal, ya enggak? Ada usulan masukan dari supplier bahwa itu terlalu mahal, kita bisa menggunakan yang murah dan kita bisa pasok misalnya gitu kan. Kemudian peningkatan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang dibuat tadi. Jadi si supplier yang paling paham tentang material gitu ya. Nah itu jadi dia bisa tahu kualitasnya, kecocokannya dan sebagainya. Serta pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufaktur yang tadi saya bahas ya. Jadi kalau suppliernya terlambat dilibatkan, kalau mereka tidak siap, mereka harus setting lagi, set up sistem lagi, sistem produksinya ya dan sebagainya. Dan itu membuat waktu manufakturnya menjadi semakin lama. Nah, tetapi tidak semua supplier perlu dilibatkan secara dini dalam perancangan produk baru. Jadi yang kira-kira berpengaruh penting ya pada setiap tahapan gitu. Ini bagaimana penentuannya, kriterianya untuk penentuan supplier yang akan dilibatkan di perancangan produk ya. Di sini disebutkan bahwa supplier untuk item-item yang kompleks ya, yang rumit dan kritis perlu dilibatkan sejak awal ya. Jadi untuk item-item yang kompleks ya, spare part atau material yang kompleks itu harus dilibatkan sejak awal. Kemudian apabila mereka punya kemampuan, keahlian untuk memberikan masukan juga bisa dilibatkan sejak awal. Tetapi untuk yang supplier yang memasok material atau komponen yang sederhana dan standar tidak perlu dilibatkan di awal, dia bisa di fase-fase akhir perancangan produk. Oke ya, bisa juga digunakan kriteria-kriteria lain untuk pemilihan supplier dalam melibatkan mereka ya.
Nah, ini kriteria lainnya apa aja? Kemampuan untuk kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi, ya, termasuk untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu hak kekayaan intelektual dan hal lain yang bersifat rahasia. Jadi supplier ini perlu ya dikondisikan, ya. Karena kalau ketika mereka memberikan masukan, bisa jadi mereka merasa bahwa saya juga bagian dari yang mengembangkan produk. Jadi patennya dari si produk itu jangan punya manufacturer saja, harus paten bersama misalnya gitu, ya. Atau ada kesepakatan apalah antara supplier dengan manufacturer misalnya gitu. Dan juga apa terkait dengan si rancangan itu, jangan sampai gini, karena bisa jadi si supplier itu teman-teman, dia tidak hanya memasok kepada manufacturer itu saja, ya. Atau tadi saya bilang kalau konteksnya contohnya Toyota, supplier yang dilibatkan itu tidak hanya memasok ke Toyota saja, ya nggak? Bisa saja dia juga memasok ke Honda, ke Mitsubishi, ya nggak? Ke Isuzu, gitu kan? Nah, kalau dia terlibat di dalam pengembangan produknya Toyota, tapi dia juga memasok ke yang lain, kalau tidak diikat dengan perjanjian kerahasiaan, bisa saja nanti bocor, ya nggak? Rancangan produk baru itu. Jadi harus ada agreement, ada MOU, misalnya ada perjanjian, ya, secara legal untuk merahasiakan rancangan produk yang baru itu. Jadi kemudian ada komitmen waktu, tenaga, sumber daya, ya. Karena bisa jadi ketika proses pengembangan produk baru itu, si supplier diminta untuk menyiapkan material, ya enggak, untuk misalnya pembuatan prototipenya atau pas saat pengujian. Jadi mereka pun harus ikut memberikan kontribusi. Tenaganya ya mereka bisa jadi waktu dan tenaga diminta datang, ya, diikutkan meeting beberapa kali mungkin, dan mereka juga bisa jadi harus berkorban karena harus datang gitu, ya, sumber dayanya ada gitu, uang dan sebagainya gitu.